Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Perdana, Guru Pendidikan Pancasila dari SMA Negeri 1 Bintang Pesisir. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi praktek baik terkait dengan pengembangan media dan pemanfaatannya dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila, khususnya media pembelajaran yang berbasis non-digital. Media ini saya beri nama Matchcard RIOC, dalam bahasa Indonesianya Kartu Pasang Hak dan Kewajiban Warga Negara. Media pembelajaran ini saya kembangkan dengan melihat kondisi dan situasi yang ada di sekolah saya, di mana ketika saya melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, seringkali banyak saya lihat siswa-siswa yang masih bosan dan tidak fokus, kemudian tidak aktif dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya ajarkan di dalam kelas. Dengan kondisi dan situasi sekolah yang memang masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal jaringan internet, maka dalam proses pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi digital yang menggunakan akses internet, tidak dapat optimal bisa saya terapkan di dalam kelas. Adapun dampak yang saya harapkan setelah proses pembelajaran dengan pemanfaatan media pembelajaran tadi, harapannya siswa dapat termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kemudian siswa dapat terdorong untuk saling berkolaborasi, bekerja sama, dan memunculkan nilai-nilai positif lainnya, terutama yang berkaitan dengan cinta kasih di dalam proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Nah, untuk itu, mari kita simak saja bagaimana proses dan pengimplementasian media pembelajaran kartu pasangan ini di dalam kelas. Yuk, kita ikuti proses dan simak videonya. Media kartu pasangan ini saya buat dengan menggunakan platform Canva untuk membuat desainnya secara visual ya. Kemudian setelah semua desainnya jadi, baik itu untuk kartunya dan untuk aturan mainnya serta untuk box atau dusnya, selanjutnya kita tinggal print saja di sini dengan ukuran kertas A4 menggunakan printer biasa ya yang ada di sekolah atau yang Bapak Ibu miliki. Kemudian di sini kita cross check lagi. Kertasnya jangan lupa kita gunakan kertas yang glossy. Kemudian setelah dicetak di kertas glossy, selanjutnya kita tinggal potong-potong saja setiap kartunya sesuai dengan ukuran yang sudah tadi kita desain. Setelah itu kita tinggal mengemasnya. Tapi sebelum kita mengemas, di sini saya akan membuat dusnya terlebih dahulu ya, untuk kemudian saya jadikan sebagai box atau tempat dari kartu permainannya. Nah, setelah dusnya sudah jadi, tinggal kita masukkan saja kartu-kartunya. Di sini saya membuat 3 pak sampai 4 pak kartu ya, untuk kemudian dapat dimainkan secara berkelompok dalam proses pembelajaran. Nah, ini kartunya sudah jadi dan kita tinggal mainkan saja dalam pembelajaran. Media kartu pasangan ini dapat diterapkan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran game-based learning. Dan dalam proses pembelajaran yang diterapkan, anak-anak tetap dikelompokkan sehingga mereka dapat menjalin kerjasama, kemudian juga dapat saling berinteraksi satu sama lain di dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Setelah semua siswa berkumpul dengan kelompoknya, guru membagikan kartu permainan yang sudah dikemas di dalam dus. Sebelum siswa dalam setiap kelompok memainkan permainan kartu pasang, guru terlebih dulu menjelaskan aturan permainannya di depan kelas melalui tayangan lewat proyektor. Setelah siswa memahami aturan permainan yang akan dimainkan, maka selanjutnya siswa mengeluarkan kartu-kartu permainan tersebut dari dusnya dan menumpuknya di tengah lingkaran kelompok atau di atas meja kelompok masing-masing. Guru juga memberikan LKPD yang berisi instruksi dan beberapa pertanyaan yang harus dikerjakan siswa bersama kelompoknya. Dalam permainan ini, tugas siswa di setiap kelompoknya adalah mencocokkan 3 buah kartu. Yang pertama, kartu pasal hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian harus mendapatkan pasangannya dan mencari kartu yang berisi substansi dari pasal-pasal tersebut. Dan yang kartu ketiga adalah siswa harus mencari gambar yang ada di dalam kartu contoh dari hak dan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan pasalnya dan substansinya.
Kelompok yang lebih dulu mendapatkan semua pasangan kartu dan berhasil menjawab setiap pertanyaan yang ada di dalam LKPD, mereka adalah juaranya. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelompok lain, dan yang lain memberikan pertanyaan juga tanggapan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi. Model permainan selanjutnya dapat disimak dalam video berikut. Selamat menyaksikan. Nah, itu tadi video dokumentasi saya terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran kreatif kartu pasangan, dan dapat dilihat dalam video tadi, setelah anak-anak mengikuti proses pembelajaran atau bahkan anak-anak sedang mengikuti proses pembelajaran, di situ mereka sudah menunjukkan keaktifan, menunjukkan kerjasama dan kolaborasi sehingga dapat membangun cinta kasih antara sesamanya. Dan semoga media yang saya kembangkan ini kemudian akan semakin berkembang lagi. Tentunya saya pun sebagai pengembang akan terus memperbaiki, memperbaharui media ini disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, kemudian disesuaikan juga dengan kondisi yang ada di sekolah saya, dan tentu disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Insya Allah kedepannya melalui kartu pasangan tadi bisa digitalisasikan dengan memanfaatkan augmented reality sehingga gambarnya tidak lagi satu dimensi tapi sudah menjadi 3 dimensi. Nah, ini tentunya butuh dukungan dari semua pihak dan semoga ini dapat realisasi ke depannya, dan semoga video yang saya sudah tayangkan tadi dapat menginspirasi dan bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evrilia, siswa kelas 22 dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Setelah saya mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dengan menggunakan media kartu pasang yang dikembangkan oleh Pak Anggi, perasaan saya sangat gembira. Pembelajaran pendidikan Pancasila menjadi tidak monoton dan tidak membosankan, tapi dengan media kartu ini kita bisa belajar sambil bermain, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, aktif, kolaboratif, kerjasama, dan kompetitif, serta dapat menumbuhkan rasa cinta kasih dengan sesama dalam prosesnya. Pokoknya medianya keren, menarik,
dan mudah dimainkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.